Shin Tae-yong ungkap penyebab Indonesia kalah 3-1 dari Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. 5 penyebab Indonesia kalah 3-1 dari Jepang, yang terakhir cukup bikin geram. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap penyebab Indonesia kalah 3-1 dari Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengatakan Jepang memiliki sejumlah kelebihan. Hal itu yang membuat Timnas Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Jepang punya banyak penyerang bagus. Bukan hanya tim yang menyerang, mereka juga bisa melakukan high press dengan baik. Ketika kami menguasai bola, kami bisa kehilangan bola lagi karena tekanan mereka sangat kuat dan serangan baliknya sangat cepat, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Itulah sebabnya kami tidak membangun serangan dari kiper dengan baik, sulit melakukan kerjasama antar pemain. Kami punya banyak pemain muda, mungkin kurang pengalaman juga, ia melanjutkan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan Jordi Amat dan kawan-kawan dapat pelajaran dari kekalahan lawan Jepang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong akan coba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Khususnya ketika kami mendapatkan bola kembali, sulit bagi kami mengembangkan permainan kami. Jadi, itu kelemahan yang harus kami perbaiki dan kami harus kembangkan lagi, ucapnya. Mengacu statistik di situs resmi AFC, Jepang punya penguasaan bola 71,7% berbanding 28,3% milik Timnas Indonesia. Persentase memenangi duel dikuasai Jepang dengan 52,2% berbanding 47,8%. Persentase memenangi duel dikuasai Jepang dengan 52,2% berbanding 47,8%. Situasinya bertambah tidak mudah buat Timnas Indonesia karena Jepang memiliki akurasi operan yang apik dengan persentase 85,1%. Sementara persentase umpan sukses tim Merah Putih hanya 63,9%. 5 penyebab Indonesia kalah 3-1 dari Jepang, yang terakhir cukup bikin geram. Kekalahan ini sendiri telah membuat Timnas Indonesia masih harus menunggu nasibnya untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia baru saja melawan Jepang dalam matchday ketiga alias terakhir Grup D Piala Asia 2023. Berlaga di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB, Justin Buchner dan kawan-kawan tumbang dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia finish di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup D Piala Asia 2023. Pasukan Shin Tae-yong masih punya kans lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, tetapi nasib mereka masih bergantung hasil dari tim di grup lainnya. Sejumlah faktor sendiri dinilai jadi penyebab Timnas Indonesia tumbang dari Jepang. Berikut ini 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 tadi malam. Penyebab yang pertama, kebobolan cepat. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 adalah kebobolan cepat, kala laga baru berjalan 4 menit, gawang skuad Garuda sudah harus kebobolan. Penyebabnya, wasit memberi Jepang hadiah penalti mengecek VAR setelah adanya pelanggaran yang dilakukan di kotak terlarang. Ayase Ueda yang maju sebagai Algojo pun sukses melakukan pekerjaannya dengan baik. Unggul cepat, Jepang pun menjadi tampil lebih percaya diri. Mereka bisa mendominasi laga yang membuat Timnas Indonesia akhirnya kerepotan. Lalu yang kedua, lengahnya lini pertahanan Timnas Indonesia. Lini pertahanan Timnas Indonesia yang lengah, Justin Buchner dan kawan-kawan kerap telat mengantisipasi pergerakan para pemain Jepang hingga akhirnya bisa menjebol gawang Hernando Ari. Hal itu salah satunya terlihat dalam terciptanya gol kedua Jepang. Kala itu, Ayase Ueda yang tak terkawal sukses memanfaatkan umpan silang cantik dari Ritsu Doan. Doan juga dapat memberikan umpan usai tak terkawal sama sekali. Lalu yang ketiga, Jepang main high pressing. Timnas Jepang yang main high pressing. Kondisi ini tampak membuat para pemain Timnas Indonesia kewalahan untuk membangun serangan. Permainan high pressing yang dilakukan membuat Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola lagi. Sementara Timnas Indonesia, mereka lebih banyak membuang bola atau kehilangan bola. Timnas Indonesia sendiri benar-benar tak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Skuad Garuda bahkan baru bisa memecah kebuntuan jelang akhir laga lewat gol Sandy Walsh di menit 90+7. Berikutnya yang keempat, gagal manfaatkan peluang. Timnas Indonesia juga gagal memanfaatkan peluang yang didapat.
Salah satunya dilakukan Marcelino Ferdinand pada menit ke-63. Timnas Indonesia akhirnya dapat secercah peluang untuk mencetak gol kala itu. Tetapi, peluang yang langka tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Penyelesaian yang kurang tepat dari Marcelino membuat bola masih melambung di atas mistar gawang Jepang. Lalu yang terakhir, kesalahan Jordi Amat. Penyebab Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 adalah kesalahan Jordi Amat. Di awal laga, Jordi Amat memang melakukan kesalahan yang terbilang tak perlu. Pada menit keempat, Jordi Amat melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada Ayase Ueda. Pasalnya, kala itu posisi Ayase sebenarnya tidak terlalu mengancam, meski berada di area kotak penalti Timnas Indonesia. Awalnya, skuad Garuda sempat melakukan protes. Tetapi, wasit memilih mengecek insiden itu lewat VAR hingga memutuskan Jordi Amat benar melakukan pelanggaran. Jepang pun mendapatkan penalti yang berbuah gol. Andai kesalahan itu tak dilakukan, Jepang mungkin takkan unggul cepat dan memiliki kepercayaan diri lebih dalam laga tersebut.